struktur leksikal atau hubungan antar kata. Yang dimaksud dengan struktur leksikal adalah bermacam-macam relasi semantik yang terdapat pada kata. Hubungan antara kata itu dapat berwujud sinonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, dan antonimi. Kelima macam hubungan antara kata itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, relasi antara bentuk dan makna yang melibatkan sinonimi dan polisemi. Yang kedua, relasi antara dua makna yang melibatkan hiponimi dan antonimi. Ketiga, relasi antara dua bentuk yang melibatkan homonimi, yaitu satu bentuk mengacu kepada dua referen yang berlainan. Apa itu sinonimi? Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai: yang pertama, bisa diartikan sebagai telaah mengenai macam-macam kata yang memiliki makna yang sama. Sedangkan yang kedua, yaitu keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama. Sebaliknya, sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Berakar kata dari kata shin yang berarti sama dan onoma yang berarti nama. Dalam ilmu bahasa yang murni, sebenarnya tidak diakui adanya sinonim-sinonim. Tiap kata mempunyai makna atau nuansa makna yang berlainan. Walaupun ada ketumpang tindihan antara satu kata dengan kata yang lain. Ketumpang tindihan makna inilah yang membuat orang menerima konsep sinonimi atau sinonim sebagai dikemukakan sebelumnya. Di samping itu, konsep ini juga diterima untuk tujuan praktis guna mempercepat pemahaman makna sebuah kata yang baru yang dikaitkan dengan kata-kata lama yang sudah dikenal. Dengan itu, proses perluasan kosakata seseorang juga akan berjalan lebih lancar. Walaupun ada penolakan mengenai adanya sinonim ini, ada juga ahli yang berpendirian bahwa bagaimana sekalipun ada juga kata-kata yang benar-benar bersinonim. Kesinoniman itu kata dapat diukur dari dua kriteria. Yang pertama, kedua kata itu harus saling bertukar dalam semua konteks. Ini disebut sinonim total. Kemudian yang kedua, kedua kata itu memiliki identitas makna kognitif dan emotif yang sama. Hal ini disebut sinonim komplit. Dengan kriteria ini dapat diperoleh 4 macam sinonim, yaitu yang pertama, sinonim yang total dan komplit, dan yang dalam kenyataan jarang ada, dan inilah yang dijadikan landasan untuk menolak adanya sinonim. Yang kedua, sinonim yang tidak total tetapi komplit. Yang ketiga, sinonim yang total tetapi tidak komplit. Dan yang keempat, sinonim yang tidak total dan tidak komplit. Semuanya tergantung dari sudut pemenuhan kedua kriteria sebelumnya. Dengan kriteria itu, kita masih menerima bahwa kata manipulasi bersinonim dengan kecurangan, penggelapan, penimbunan, dan spekulasi. Namun, tidak ada sinonim total dan komplit antara dua kata atau lebih dari kata-kata yang bersinonim itu. Demikian pula, bila dikatakan bahwa kata stabil bersinonim dengan kata mantap, kuat, tak goyah, tetap, kukuh, atau kata senang bersinonim dengan kata puas, lega, tidak susah, tidak kecewa, betah, berbahagia, suka, gembira, sukacita, girang, nyaman, tidak terdapat sinonim total dan komplit. Tetapi dari perangkat kata-kata bersinonim itu pasti ada yang termasuk dalam ketiga jenis sinonim. Sinonim tak dapat dihindari dalam sebuah bahasa. Pertama-tama, ia terjadi karena proses serapan, borrowing. Pengenalan dengan bahasa lain membawa akibat penerimaan kata-kata baru yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa sendiri. Dalam bahasa Indonesia, sudah ada kata hasil. Kita masih menerima kata prestasi dan produksi. Sudah ada kata jahat dan kotor. Masih diterima kata maksiat. Sudah ada kata karangan. Masih dianggap perlu untuk menerima istilah baru, risalah, artikel, makalah, atau esai. Serapan ini
bukan hanya menyangkut referen yang sudah ada katanya dalam bahasa sendiri, tetapi juga menyangkut referen yang belum ada katanya dalam bahasa sendiri. Dalam hal ini, sinonim terjadi karena menerima dua bentuk atau lebih dari sebuah bahasa donor, atau menerima beberapa bentuk dari beberapa bahasa donor seperti buku, kitab, pustaka, sekolah dan madrasah, reklam, iklan, dan advertensi. Penyerapan kata-kata daerah ke dalam bahasa Indonesia juga menjadi penyebab adanya sinonim. Tempat kediaman yang berlainan mempengaruhi pula perbedaan kosakata yang digunakan. Walaupun referensinya sama, kita mengenal kata tali dan tambang, parang dan golok, ubi kayu dan singkong, lempung dan tanah liat, dan sebagainya. Hampir sama dengan kelas sinonim ini adalah sinonim yang terjadi karena pengambilan data dari dialek yang berlainan. Misalnya tuli dan pekak, sore dan petang, dan sebagainya. Faktor ketiga yang menyebabkan adanya sinonim adalah makna emotif atau nilai rasa dan makna evaluatif. Makna kognitif juga dari kata-kata yang bersinonim itu tetap sama, hanya nilai evaluatif dan nilai emotifnya berbeda. Ekonomis, hemat, irit, juga darah, gadis, perawan, kikir, pelit, ingin, rindu, dambah, atau sarah, pati, mayat, jenazah, bangkai, mati, meninggal, gugur, wafat, mangkat, penyair, pujangga, kuat, perkasa, gagah berani, dan sebagainya. Kata-kata bersinonim sebelumnya dapat dibedakan dari kriteria saling berganti dalam konteks dan identitas kandungan makna kognitif dan emotifnya. Dapat juga diadakan perbedaan lagi berdasarkan kolokasinya. Kata belia misalnya bersinonim dengan kata taruna, remaja, dan muda. Tetapi kata yang boleh diikutinya dan didahuluinya tidak sama. Kita dapat mengatakan ia masih muda, ia masih remaja, ia masih muda belia. Tetapi tidak bisa mengatakan ia masih remaja belia, ia masih belia muda. Kita mengakui bahwa kata pahit bersinonim dengan getir, tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa obat itu sangat getir. Kita tidak dapat mengatakan obat itu sangat pahit, sementara dapat diterima konstruksi, pengalaman yang pahit dan pengalaman yang getir. Yang kedua, polisemi dan homonimi. Bila dalam sinonimi kita berbicara mengenai beberapa kata yang memiliki makna yang mirip, maka dalam polisemi kita mencatat kenyataan lain bahwa ada sebuah kata dapat memiliki bermacam-macam arti. Poli yang berarti banyak, sema yang berarti tanda. Kata polisemi yang berarti satu bentuk mempunyai beberapa makna sangat dekat dengan sebuah istilah lain, yaitu homonimi, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja. Sebaliknya, dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih. Kata korban dalam kamus dijelaskan sebagai memiliki makna pertama, pemberian untuk menyatakan kebaktian. Yang kedua, orang yang menderita kecelakaan karena sesuatu perbuatan. Yang ketiga, orang yang meninggal karena tertimpa bencana. Ketiga makna ini berdekatan satu sama lain dan dalam kamus biasanya ditempatkan di bawah satu topik yang sama. Dari kamus, kita juga mencatat data yang lain, yaitu ada kata bisa. Yang pertama, itu berarti zat racun yang dapat menyebabkan luka busuk atau bahkan mati pada sesuatu yang hidup. Kedua, mengandung zat racun atau berbisa. Ketiga, sesuatu yang buruk yang dapat merusak akhlak. Dan ada kata bisa dua, yaitu berarti dapat, boleh, atau mungkin. Contoh pertama sebelumnya adalah korban, misalnya, adalah polisemi. Dan contoh yang kedua, bisa satu, bisa dua, adalah homonimi. Untuk menetapkan apakah suatu bentuk itu merupakan polisemi atau
homonimi kadang-kadang tidak selalu mudah. Kamus-kamus biasanya menetapkan apakah sebuah kata itu polisemi atau homonimi berdasarkan etimologi atau pertalian historisnya. Misalnya kata buku adalah homonim, yaitu buku satu adalah kata asli bahasa Indonesia yang berarti tulang sendi, dan buku dua yang berarti kitab atau pustaka berasal dari bahasa Belanda yang berarti kertas bertulisan yang dijilid. Kata kopi juga adalah homonim, walaupun kata kopi satu dan kopi dua keduanya berasal dari bahasa asing, yaitu kopi satu berasal dari bahasa Belanda koffie yang berarti nama pohon dan biji yang digoreng untuk minuman, dan kopi dua yang berasal dari bahasa Inggris choppy yang berarti salinan, surat, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui prinsip perluasan makna dari suatu makna dasar. Salah satu daripadanya adalah metafora yang didasarkan pada hubungan antara referen primer dan referen sekunder dari kata yang bersangkutan. Misalnya, referen primer bagi kata-kata mulut, mata, kepala, kaki, tangan, dan sebagainya adalah bagian-bagian dari tubuh manusia. Namun, dalam perluasan berdasarkan prinsip metaforis, bagian-bagian tubuh tersebut dapat digunakan juga untuk menyebut bagian dari sungai, jarum, pasukan, meja, gunung, kursi, dan sebagainya. Hubungan itu lahir dari kesamaan fungsi atau bentuk antara referen-referennya. Dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang homonimi masih dapat dibedakan lagi atas homograf dan homofon. Karena kesamaan bentuk itu dapat dilihat dari sudut ejaan atau ucapan. Ada homonim yang homograf dan homofon. Artinya, baik ejaan maupun ucapannya sama, seperti tampak pada kata bisa satu dan bisa dua. Alat satu yaitu perabot dan prakakas, dan alat dua yaitu jamu, tamu. Dan amat satu sangat, dan amat dua memperhatikan. Buram satu yaitu konsep, dan buram dua tak bercahaya. Ada homonim yang homograf, yang tak homofon, yang berarti ejaannya sama tetapi ucapannya berbeda, seperti sedan satu itu seduh atau rinti, dan sedan dua yaitu mobil penumpang. Sedangkan seri 1 artinya cahaya, seri 2 artinya mengisap, dan seri 3 artinya balui, dan seri 4 artinya rangkaian. Dalam kasus ini, seri 1, 2, 3 bersifat homonim yang homograf dan homofon, tetapi antara seri 1, 2, 3 di satu pihak dan seri 4 di pihak lain merupakan homonim yang homograf yang tak homofon. Contoh-contoh lain adalah mental 1 artinya terpelanting, dan mental 2 artinya batin jiwa. Seret 1 artinya sendat atau tidak lancar, dan seret 2 artinya menghala maju. Serang 1 artinya menyerbu, dan serang 2 silau artinya silau. Serak 1 artinya parau, dan serak 2 artinya tersebar. Semi 1 artinya tunas, dan semi 2 artinya setengah. Selah 1 artinya celah atau antara, dan selah 2 artinya pelana. Perang 1 artinya pertempuran, dan perang 2 artinya pirang, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia masih terdapat homonim yang tidak homograf tetapi homofon, terutama yang ada kaitannya dengan fonem H yang sering tidak diucapkan. Misalnya muda atau remaja, dan mudah artinya gampang. Tua artinya lanjut usia, dan tuah artinya untung sakit atau sakit. Kemudian gaji artinya upah, dan gajih artinya gemuk atau lemak.
Sedangkan basa artinya bahasa, dan basah artinya mengandung air. Bawa artinya angkut, dan bawah artinya lebih rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, hiponimi. Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas, maka kata yang berkedudukan sebagai kelas disebut superordinal, dan kelas bawah yang disebut hiponim. Kata bunga merupakan suatu superordinat yang membawahi sejumlah hiponim antara lain. Misalnya mawar, melati, sedap malam, flamboyan, dan gladiol. Tiap hiponim pada gilirannya dapat menjadi superordinat bagi sejumlah hiponim yang bernaung di bawahnya. Misalnya ada mawar merah, mawar putih, mawar orange, dan sebagainya. Dalam keterbatasan istilah, dapat juga terjadi bahwa istilah yang sama dapat dipakai lebih dari satu kali bagi hierarki yang berbeda. Misalnya, kata binatang pertama-tama dipakai sebagai lawan dari tumbuh-tumbuhan. Kata binatang sebagai superordinat membawahi hiponim manusia dan binatang. Hewan atau binatang tak berakal budi. Kata binatang atau hewan atau binatang yang tak berakal budi yang tadinya menjadi hiponim sekarang dapat bertindak lagi sebagai superordinat yang membawahi hiponim baru. Misalnya burung, ikan, insek, dan binatang penyusu. Dan yang terakhir, yang keempat, antonimi. Istilah antonimi dipakai untuk menyatakan lawan makna, sedangkan kata yang berlawanan disebut antonim. Seringkali antonim dianggap sebagai lawan kata dari sinonim, namun anggapan itu sangat menyesatkan. Antonimi adalah relasi antara makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Misalnya benci dan cinta, panas dan dingin, timur, barat, suami dan istri, dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan sinonimi, maka antonimi merupakan hal yang wajar dalam bahasa. Walaupun kita menerima konsep antonimi secara umum, sebenarnya terdapat perbedaan antara bermacam-macam kata yang berantonim itu. Oposisi antar kata dapat berbentuk beberapa. Yang pertama, oposisi kembar. Oposisi yang mencakup dua anggota seperti laki-laki, wanita, jantan, betina, hidup, mati. Ciri utama dari kelas antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu berarti penegasan terhadap anggota yang lain. Penegasan terhadap yang satu berarti penyangkalan terhadap yang lain. Misalnya, anak itu laki-laki sama dengan anak itu bukan wanita. Anak itu bukan laki-laki sama dengan anak itu wanita. Yang kedua, oposisi majemuk, yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata. Oposisi ini bertalian terutama dengan hiponim-hiponim dalam sebuah kelas. Misalnya logam, spesies binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, warna, dan sebagainya. Ciri utama kelas antonim ini adalah penegasan terhadap suatu anggota akan mencakup penyangkalan atas tiap anggota lainnya secara terpisah. Tetapi penyangkalan terhadap suatu anggota akan mencakup penegasan mengenai kemungkinan dari semua anggota yang lain. Kalau dikatakan baju itu merah, maka tercakup di dalamnya pengertian baju itu tidak hijau, baju itu tidak putih, baju itu tidak hitam, dan sebagainya. Sebaliknya, jika dikatakan baju itu tidak merah, maka dalam kalimat ini tercakup pengertian baju itu hijau, atau baju itu putih, atau baju itu hitam, dan sebagainya. Yang ketiga, oposisi gradual, yaitu kelas ini sebenarnya suatu penyimpangan dari oposisi kembar antara dua istilah yang berlawanan. Masih terdapat sejumlah tingkatan antara
yaitu antara kaya dan miskin, besar kecil, panjang pendek, dan sebagainya. Ini terdapat tingkatan, gradasi, misalnya sangat panjang, lebih panjang, panjang pendek, lebih pendek, sangat pendek, dan sebagainya. Ciri utama antonim ini adalah penyangkalan terhadap yang satu, tidak mencakup penegasan terhadap yang lain. Walaupun penegasan terhadap yang satu mencakup penyangkalan terhadap yang lain. Misalnya, rumah kami tidak besar, tidak mencakup pengertian rumah kami kecil, walaupun rumah kami besar, mencakup pula pengertian rumah kami tidak kecil. Umumnya, semua kata, sifat, dan adverbia termasuk kelompok ini. Beberapa kata kerja, cinta, benci, setuju, dan sebagainya. Beberapa kata penentu, sedikit, banyak, dan sebagainya. Keempat, oposisi relasional atau kebalikan adalah oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikan. Misalnya, orang tua, anak, suami, istri, guru, murid, penjual, pembeli, memberi, menerima, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kelas ini adalah kata-kata yang menyatakan arah yang berlawanan, misalnya utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, depan, dan belakang. Hubungan ini biasanya dinyatakan dengan mempergunakan kata yang berlainan dalam konstruksi kalimat yang sama. Misalnya, Ali menjual seekor sapi pada Tono, dan Tono membeli seekor sapi dari Ali. Atau ayah memberi anaknya sebuah rumah, anak menerima dari ayahnya sebuah rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima, oposisi hierarkis adalah oposisi yang terjadi karena tiap istilah menduduki derajat yang berlainan. Oposisi ini sebenarnya sama dengan oposisi majemuk. Namun, di sini terdapat suatu kriteria tambahan, yaitu tingkat. Termasuk dalam kelas ini adalah perangkat ukuran, penanggalan, misalnya yaitu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dan seterusnya. Inci, kaki, yard, gram, desigram, kilogram, atau Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Yang keenam, oposisi inversi. Ini adalah oposisi yang terdapat pada pasangan kata seperti beberapa, semua, mungkin, wajib, boleh, harus, tetap, menjadi. Pengujian utama mengenai oposisi inversi ini adalah apakah ia mengikuti kaidah sinonim yang mencakup A, penggantian suatu istilah dengan yang lain, dan B, mengubah posisi suatu penyangkalan dalam kaitan dengan istilah yang berlawanan. Misalnya, pertama, beberapa negara tidak memiliki pantai, sinonim dengan tidak semua negara memiliki pantai. Semua kucing bukan kerbau, sinonim dengan tak ada kucing adalah kerbau. Kita diharuskan untuk tidak menjadi perokok, kita tidak diperbolehkan menjadi perokok. Kakak tidak menjadi perokok, sama dengan kakak tetap bukan perokok. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah merasa puas hanya dengan menonton channel YouTube. Lanjutkan dengan membaca buku. Terima kasih.